diharapkan tidak sia-sia. Kalau di video pertama tadi sempat katanya jika cuma sia-sia, artinya masih bosan-bosan gitu. Nanti kalau kena yang menyebut malah. Yang ketiga, efisien dalam hal waktu. Semakin mudah kita melakukan kali kenali, mudah kita untuk melakukan perubahan, maka waktu yang kita butuhkan semakin sedikit. Semakin sedikit waktu yang kita butuhkan, maka pekerjaan yang kita lakukan harus semakin mudah. Gitu. Baik, nanti ada beberapa simpul sederhana yang kita bisa praktekkan di sini. Namun sebelum itu, ini ada kita menggunakan 3 tali ini dan 2 tali kaki. Ini adalah jenis tali karmantel, beda dengan tali tambang biasa. Karmantel ini terbuat dari susunan lapisan plastik di dalamnya, kemudian bagian ini serat kapas sehingga tidak panas, air seperti halnya dengan kapal. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat simpul untuk kepala. Biasanya kita namakan, kita pakai brosong. Ngapain pakai brosong? Tali brosong ini fungsinya sebagai tali cadangan. Karena kita nggak tahu berapa umur tali peluh ini. Kelihatannya kalau umur kan begitu sambil putus, udah repot. Yang terjadi itu sambil stres waktu peluhnya putus karena sakit. Putus pun kalau ibunya sakit sehingga sampai itu. Pertama, nanti kita buat simpul tali brosong, Pak. Gitu. Nah, ini bisa berfungsi sebagai tali jeda. Oke. Lalu nanti kita buat simpul yang kedua. Kira-kira jarak antara simpul yang pertama dan kedua dia 1 jengkal. Ini sering kita potong sapi. Setelah itu ujung tali dimasukkan di simpul pertama, kemudian masuk lagi di simpul kedua. Buatnya seperti itu. Tali brosong model ini sifatnya kalau saya bilang universal. Universal itu karena ada 2 tipe sapi. Sapi yang ada tanduknya dengan sapi yang tidak ada tanduknya. Dengan model tali brosong, semua tipe kepala sapi baik yang ada tanduknya maupun tidak itu bisa digunakan. Caranya adalah ini. Tali yang besar ini dikalikan di bawah telinga, Lalu yang kecil dimasukkan ke mulutnya atau ke motornya. Bentar. Ini saya pakai yang ini guys, karena hitam di nanti dengan besok tali ini Pak. Ini. Ini semakin baru dia pada ini semakin sampai berat, semakin sisa. Karena ini berada di telinga, di bawah telinga dan ini di motor. Jadi ini Pak. Ini sudah. Oke, seperti itu. Ini saya ulangi lagi. Ini simbolnya, oke, saya ulangi ya Pak. Baik. Baik, ini jadi ini sudah disimpul dimasukkan di lima. Lalu kita ada salah satu lagi ini mengikat hanya satu sisi. Ini bisa nanti karena ada 2 simpul nanti yang kita gunakan. Baik, setelah itu kira-kira kurang 1 jengkal. Maka dibuat lagi simpul berikutnya. Setelah itu ujung ini dimasukkan ke simpul pertama, lalu masuk lagi ke simpul kedua. Karet ini. Nah.
Ini. Oke. Yang besar ini, yang di atas itu dimasukkan di bawah telinga. Ini kita anggap aja sapinya nggak punya tanduk, nggak punya tanduk, jadi di bawah telinga. Lalu ini dimotong masukkan, coba tarik dulu. Nah, ini. Ini tali gosok fungsinya untuk tali cadangan. Kalau dikhawatirkan nanti tali telurnya putus, karena sapi stres juga bisa jadi bakar karena telurnya putus, Pak. Jika sakit, Pak, jika sakit itu akan berdarah, sakit. Ini yang simbol pertama. Kemudian simbol berikutnya, ini yang biasa kita pakai, ya. Ini untuk tali kaki. Kita namakan simbol borgol. Dan ini nanti dimasukkan ketika sapi sudah roboh. Ketika sapi sudah roboh, nanti dimasukkan sini, Pak. Bentar, ini saya tadi. Sini, Pak. Jadi ini dimasukkan. Kemudian diikat. Dan satu aku banyak, Pak. Itu begini saja. Karena kuncinya di sini. Kunci tempat borgol itu ada di sini, Pak. Kalau ini sudah ada simbol di sini. Kalau sapi itu kosong-kosong nggak akan lepas. Saya kasih perbandingan gini. Yang atas ini pakai borgol. Nah, ini yang kedua mungkin biasa dulu penting. Ini hanya simbolnya siap begini, Pak. Ini tidak ada kata di sini. Misalkan gitu, terus kok di ini Pak, tidak ada kata. Jadi kalau dia tali borgolnya ada simbol di sini, yang mana ini akan membuat simpulan lebih cepat di sini. Ini ada simpulan yang menguji di sini. Kalau tidak ada, ini kaki depan dan kaki belakang. Oh, oke. Ini berada di posisi kukunya itu di atasnya. Iklan ya. Oke. Ini simbol borgol. Melangkahnya itu sudah mudah. Ini kalau sudah dipastikan benar-benar mati, ini di depan sudah tarik. Oh lagi, baik. Iya. Ini memang harus sering rojaan. Jadi simbol tarik sering rojaan, aku sisa. Tapi ada salah satu trik di mana kita meyakinkan diri kita sendiri kalau benar-benar bisa itu kita melakukan dengan mantra atau kebijakan orang. Dengan orang ini kok sadar, berarti wis sholat. Karena jelas di lapangan kita nggak mungkin pikir ini langsung ya. Biasanya kita dia sapi, dia keliling, dia dekat, nggak perlu lagi pikir sapi ini paksa. Insya Allah ini buat simbol ini. Kemudian salah satu ini yang belakang ditarik ke depan, yang depan tarik ke belakang, yang atas ini tinggal tarik, Pak. Udah kita atas ini. Kalau mau melebarkan di belakang, tarik ke belakang. Ini Pak, kuncinya dari sini ya. Ini kalau lepas, kalau punya. Ya cukup tali sekian, Pak. Untuk tali sapi, untuk kaki hanya 2 meter. 2 meter. Cukup tadi nggak perlu banyak tali yang kita gunakan. Oke, baik, itu hanya 2 simbol yang biasa kita gunakan. Oke, kemudian akan saya coba simulasikan bagaimana step by stepnya pertahanan
buat teknik guling atau teknik drop Swiss, silahkan. Kalau memang itu dirasa bapak-bapak lebih nyaman, lebih mahir di situ, silahkan bapak. Ini yang sebagai rekomendasi saja. Oke. Tahap pertama adalah terjadi saat sudah ada sapi belajar juga nanti mau kulit. Pertama, dekati sapi dulu setelah belajar. Kita harus tahu bagaimana bahasa sapi. Sapi itu kadang kalau agak sekali dekati juga aja apakah sudah kita pelan-pelan. Dan ada satu bagian sapi yang mungkin bisa sedikit mengurangi ketegangan sapi atau mengurangi stres. Bagian itu pada gampang ya, bagian leher jurus ini bersosok ini Pak. Karena kalau saya amati hampir semua jenis binatang mamalia atau hewan-hewan yang beranak, kita ambil contoh yang ada di sekitar kita, kucing. Ya kalau kucing sebenarnya dengan nyaman gitu, orang-orang gitu. Sapi juga jurus ini. Ya, bagian. Kalau sudah dia merasa tenang, lalu buat simpul dongsong tadi. Oke, buat kata tadi. Ini kemudian buat simpul lagi terangnya, gerakan jangan terlalu lebar. Lalu masukkan di simpul pertama, kemudian masuk ke simpul kedua. Tarik kira-kira mau jadi panjangnya. Sudah bentuk seperti ini, langsung aja dikalungkan di bawah telinga. Ya, setelah itu ya, setelah itu jadi di mana nomornya udah diajar, tarik sudah siset. Oke, sudah siset. Kalau sudah pasang seperti ini, maka sapi bisa kita tuntun secara perlahan di tempat pembelian. Tentu di sini masih ada tali pul, pegang aja dua-duanya, tali dongsong dan tali pulnya pegang. Ada satu yang memegang tali, ada satu yang memegang pul sendiri. Dan usahakan ketika memegang sapi itu jangan sampai mundur ketika dia jalan. Jadi tetap kita kan. Kenapa? Karena kalau sapi mundur, biasanya marah, mundur. Jadi gini, perilaku sapi itu ketika dia mau menyerang itu mundur. Dan kalau dia patah dulu itu sapinya mesti mundur, ngeruduk. Beda sama kambing. Kalau kambing dia masih jangan baru mundur, jangan mundur. Itu kambing. Dia tadi kalau kambing mau diri mau mundur juga. Oke, baik. Setelah kita tuntun, maka tali ini diikat ke patok, kering, ke pohon atau semisal. Ya, usahakan mengikatnya ini antara kepala sapi dengan lempar atau semisal tadi. Usahakan ikat, jangan terlalu tinggi saja atau mundur posisinya. Setelah diikat ini, kemudian ada ikatan berikutnya. Sama seperti tadi Pak, alidrat, yang namakan juga disebut alidrat itu tidak berusaha. Ini fungsinya alidrat ini untuk mendekati sapi belakang sebelah kiri. Perlu Bapak